Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurhana Putri Aulia dengan NIM 22030120140130 dari kelas A genap angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan soal mengenai momen dipol. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui apa sih momen dipol itu. Yuk, kita cari tahu. Momen dipol merupakan ukuran kuantitatif kepolaran suatu ikatan dengan satuan berupa dB atau yang dilambangkan dengan huruf kapital D. Senyawa yang memiliki dipol biasanya disebut dengan senyawa polar yang terbentuk melalui ikatan kovalen polar. Sehingga semakin polar suatu zat atau senyawa, maka semakin besar pula momen dipolnya. Sederhananya, momen dipol adalah resultan dari vektor ikatan dalam suatu molekul. Tahukah kalian bahwa senyawa dengan molekul yang non-polar memiliki momen dipol bernilai 0, sedangkan senyawa dengan molekul polar memiliki momen dipol lebih dari 0. Berikut merupakan rumus untuk mencari momen dipol jika diketahui jarak dan muatan dari masing-masing atom dalam suatu molekul, yaitu mu sama dengan Q dikali R, dengan keterangan mu yaitu momen dipol dengan satuan D, 1D-nya bernilai 3,36 dikali 10 pangkat min 30 dengan satuan cm. Q-nya yaitu muatan dengan satuan C, dan R adalah jarak antar muatan dengan satuan M. Teman-teman, sekarang coba perhatikan contoh ikatan momen dipol HF berikut. Momen ikatan pada senyawa HF terbentuk karena perbedaan keelektronegatifan di antara kedua atom yang saling berikatan, sehingga menyebabkan adanya pergeseran kerapatan elektron dari atom H ke atom F. Bisa dilihat bahwa atom H memiliki elektron yang lebih sedikit dibandingkan dengan elektron pada atom F, sehingga elektron pada atom H ditarik oleh atom F yang lebih elektronegatif, yang menunjukkan arah momen ikatan. Arah ini ditunjukkan menggunakan tanda panah. Akibat dari tarikan elektron yang terjadi, ialah terbentuknya semacam kutub negatif pada atom yang lebih elektronegatif, sedangkan pada atom yang kurang elektronegatif akan terbentuk semacam kutub positif. Kutub positif atau negatif yang terbentuk disebut muatan parsial, yang digambarkan dengan simbol delta. Muatan parsial negatif diberikan pada unsur yang lebih elektronegatif, sedangkan muatan parsial positif diberikan pada unsur yang kurang elektronegatif atau lebih elektropositif. Oleh sebab itu, jika atom-atom memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan di antara keduanya, maka akan terbentuk ikatan kovalen polar. Teman-teman, untuk dapat menentukan momen dipol, dapat dilihat dari polarisasi molekul. Seperti yang pertama, polarisasi ikatan kovalen pada molekul diatomik, yaitu molekul yang terdiri dari dua atom. A bersifat polar, yaitu jika dua atom penyusunnya merupakan unsur yang berbeda, sehingga memiliki momen dipol yang lebih besar dari 0. Dan B bersifat non-polar, yaitu jika dua atom penyusunnya merupakan unsur yang sama, sehingga tidak memiliki momen dipol, atau momen dipolnya bernilai 0.
Dan yang kedua, yaitu polarisasi ikatan kovalen pada molekul poliatomik, yaitu molekul yang terdiri dari 3 atom atau lebih. Biasanya terdiri dari satu atom pusat dan atom lain berada di sekelilingnya atau atom terminal. Penentuan kepolaran molekul ini dapat dilihat dari 2 tahap, yaitu A. Tinjauan atom terminal atau atom yang mengelilingi atom pusat. 1. Apabila semua ligannya sama, maka perlu kita lihat strukturnya, apakah simetris atau asimetris. Jika simetris, maka molekulnya nonpolar. Tetapi jika asimetris, maka molekulnya polar dan memiliki momen dipol. 2. Apabila atom terminalnya berbeda-beda, seperti CH3Cl, SOCl2, ataupun POCl3, maka molekul bersifat polar karena pasti bentuknya asimetris yang menyebabkan resultan vektor atau momen dipol pada molekul tersebut tidak bernilai 0. Dan B. Tinjauan struktur molekul atau bila semua atom terminalnya sama. Yang pertama, apabila struktur molekul simetris, molekul bersifat nonpolar. Bentuk yang simetris akan mengakibatkan resultan vektor ikatan atau momen dipol dari suatu molekul menjadi 0. Struktur molekul simetris ada 6 bentuk, yaitu linear, segitiga datar, tetrahedral, trigonal bipiramida, oktahedral, dan persegi. Dan yang kedua yaitu apabila struktur molekul tidak simetris atau asimetris, molekul akan bersifat polar. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke soalnya, yaitu soal nomor 10.115. Manakah dari ion berikut yang memiliki momen dipol? A. ClF2+, B. ClF2-, C. IF4+, dan D. IF4-. Teman-teman, untuk dapat menentukan suatu ion atau molekul memiliki momen dipol ataupun tidak, pertama-tama kita perlu untuk menggambar struktur Lewis dari setiap ion atau molekul yang akan kita cari. Ingatlah bahwa bila bentuk dari molekul atau ion tersebut simetris, maka momen dipol ikatan yang besar dapat menghilangkan satu sama lain atau saling meniadakan, sehingga momen dipolnya akan kecil atau bahkan bernilai 0. A. Yaitu ClF2+, memiliki momen dipol dikarenakan bentuknya asimetris, sehingga nilai resultan momen dipolnya pasti lebih besar dari 0. Dan juga karena atom F lebih elektronegatif daripada atom Cl. Sedangkan yang B, yaitu ClF2- tidak memiliki momen dipol, karena walaupun atom F lebih elektronegatif daripada atom Cl, tetapi struktur geometri Lewisnya simetris, sehingga meniadakan resultan vektor momen dipolnya, yang akan membuat momen dipolnya bernilai 0. Selanjutnya C, yaitu IF4+, memiliki momen dipol. Karena meskipun momen dipol 2 dari 4 atom F akan terniadakan atau memiliki nilai resultan momen dipol bernilai 0, tetapi 2 atom F lainnya tidak akan terniadakan, sehingga nilai akhir resultan vektor momen dipolnya akan bernilai lebih dari 0, yang menyebabkan struktur tersebut memiliki momen dipol. Dan D, yaitu IF4- tidak memiliki momen dipol karena keempat ikatan tersebut memiliki besar momen dipol yang sama ke kanan dan ke kiri atau berlawanan arah,
sehingga saling meniadakan. Maka, jumlah vektor dari keduanya adalah 0, sehingga momen dipolnya akan bernilai 0 juga. Baiklah, terima kasih semua telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.